Di video kali ini, Otaku Joe akan membahas mengenai anime Nanatsu no Taizai dan Shingeki no Kyojin dengan season barunya dan juga studio barunya. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Perubahan studio pada sebuah anime memang seringkali menuai protes dan kritikan. Baik kritikan yang membangun maupun yang mereka sebut kritikan namun sebenarnya hanya menghujat tanpa alasan. Terutama pada anime yang baru rilis dan juga sedang hype akhir-akhir ini yang akan kita bahas, yaitu Nanatsu no Taizai dan Shingeki no Kyojin. Yang pertama adalah Nanatsu no Taizai. Anime ini sudah rilis sejak tahun 2014 dan sudah mencapai 4 season. Season pertama dan kedua, anime ini diproduksi oleh A1 Pictures dan digantikan oleh Studio Deen pada season ketiga dan season keempat sekarang. Untuk season keempatnya, Nanatsu no Taizai Fundo no Shimpan dikatakan menjadi season terakhir dari anime Nanatsu no Taizai. Namun baru-baru ini ada informasi mengenai Nanatsu no Taizai The Movie kedua, Hikari ni Norowaresi Monotachi, yang juga dikatakan akan dijadikan sebagai ending Nanatsu no Taizai. Belum jelas beritanya antara season keempat atau The Movie yang akan menjadi ending cerita Nanatsu no Taizai. Kemudian yang kedua adalah Shingeki no Kyojin. Anime yang dimulai sejak tahun 2013 ini sudah mencapai season terakhirnya, yaitu Shingeki no Kyojin season 4 atau final season. Selama season pertama hingga ketiga, anime ini diproduksi oleh Wit Studio, dengan season keempatnya diambil alih oleh Mappa Studio. Kedua anime ini selain mendapatkan season terakhir di tahun 2021, juga merasakan pergantian studio yang menuai kritikan. Walaupun jarak antara kritikan yang diterima oleh Nanatsu no Taizai dan Shingeki no Kyojin sangatlah berbeda. Lalu, apa masalah yang dihadapi setelah perubahan studio dari Nanatsu no Taizai dan Shingeki no Kyojin? Pada anime Nanatsu no Taizai, Studio Deen sudah mengambil alih animenya sejak season ketiga dimulai, dan hasilnya memang tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam hal ini, untuk Studio Deen yang memang tidak memproduksi anime Nanatsu no Taizai dengan maksimal, menuai kritik dari fans, dan kritikan yang didapat dari para fans juga tidak parah. Karena para fans mengkritik atas dasar alasan dari proporsi karakter dari banyak scene di animenya yang sangat tidak enak dilihat, dan juga scene pertarungan-pertarungan yang seharusnya epic pada komiknya juga tidak sesuai dengan standar anime-anime pada umumnya. Dengan season keempat yang baru dimulai 13 Januari 2021 lalu, sepertinya Studio Deen menjadi lebih baik dalam season keempat Nanatsu no Taizai, dan mungkin tetap stabil hingga episode akhir season keempat ini. Apalagi di tahun ini juga akan merilis movie-nya. Jika series animenya tidak berjalan dengan baik, kemungkinan akan berpengaruh pada penjualan tiket di movie-nya nanti. Kemudian berbeda dengan kritikan yang didapat oleh Studio Deen, Mappa Studio yang sekarang mengambil alih anime Shingeki no Kyojin final season menuai kritikan dan hujatan yang sangat tidak pantas oleh para fans. Alasannya juga sangat tidak logis, dari penggunaan CGI pada Kyojin, kemudian desain karakter yang tidak sesuai maupun hal-hal lainnya. Padahal jika kalian menonton Shingeki no Kyojin dari season pertama, penggunaan CGI pada Kyojin sudah diterapkan oleh Wit Studio. Bahkan pada anime Beastars yang menggunakan full CGI juga menuai kesuksesan mereka. Jadi tidak ada masalah pada penggunaan CGI. Lalu pada desain karakter, jika melihat dari komiknya pun tidak berbeda jauh. Mungkin kalian yang juga membaca komiknya pasti tahu bahwa tidak ada perubahan besar pada desain karakternya. Jika ada 1-2 scene yang memang kurang enak dilihat, itu sudah wajar dan biasanya akan diperbaiki ketika versi Blu-ray-nya akan dirilis. Selain itu, tidak hanya kritikan tersebut saja. Di akun Twitter Studio Mappa dan sepertinya kepada para stafnya, sangat banyak hujatan dan kecaman yang sangat-sangat tidak pantas. Untung saja masih banyak fans yang mengerti bahwa sebenarnya Studio Mappa sudah sangat bagus dalam memproduksi Shingeki no Kyojin dan memberikan dukungan mereka lewat Twitter dengan hashtag Thank You Mappa. Produksi pada sebuah anime tentu saja berbeda-beda. Apalagi jika kalian melihat anime seperti One Piece yang sangat colorful dari Toei Animation, ataupun Naruto Boruto yang penuh filler, atau anime Berserk 2016 yang full CGI namun tidak sesukses Beastars.
Jadi bagi kalian sebagai penikmat anime, apapun animenya, kalian bisa mengkritik anime tanpa harus bisa membuat anime. Namun tentu saja dengan alasan kritikan yang logis dan membangun, bukan hujatan tanpa dasar. Tentu saja tidak hanya kritik, namun terima kasih kepada mereka yang telah bekerja keras dalam pembuatan animenya. Bagaimana pendapat kalian mengenai perubahan studio pada anime Nanatsu dan Shingeki no Kyojin ini? Bisa kalian diskusikan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video kali ini dan dislike jika kalian tidak menyukainya.